Di seluruh dunia sejak zaman Romawi kuno, zaman Yunani sampai era modern, ya, itu masyarakatnya mempunyai sebutan sayang buat alam ini. Hai To Glowers, ketemu lagi. Kita mau melanjutkan podcast yang waktu itu bersama Pak Kadek. Beliau sempat membahas mengenai To Glow Hijaukan Depok. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih bersama dengan Pak Epi. Halo. Lumayan menarik tuh Pak, To Glow Hijaukan Depok. Ya, itu maksudnya gimana sih Pak? Oke, jadi kalau bicara tujuh hijaukan Depok itu kan berkaitan dengan lingkungan ya, dengan alam kita. Nah, kita kalau boleh kita flashback dulu sedikit mengenai falsafah atau filosofi dari alam itu sendiri. Ya. Oke. Di seluruh dunia sejak zaman Romawi kuno, zaman Yunani sampai era modern, ya, itu masyarakatnya mempunyai sebutan sayang buat alam ini. Mereka menganggap alam ini adalah ibu. Ya. Maka ada istilah Mother Nature. Alam itu adalah ibu, setelah ibu alamiah, selain ibu kandung kita. Dan itu sudah mereka lakukan sejak lama. Kita di Indonesia itu tidak punya panggilan sayang buat alam. Ya alam aja, alam. Iya, kadang-kadang ketukar sama alam yang penyanyi Mbah Dukun itu juga alam. Tapi kan dulu sempat ada kayak gini, Ibu Pertiwi gitu kan. Itu nggak berkaitan dengan alam ya? Enggak, Ibu Pertiwi itu tanah air. Beda pemahamannya lagi. Beda pemahaman. Kita di Indonesia belum pernah punya panggilan kesayangan yang mendekatkan kita dengan alam. Kalau di bahasa Indonesia kan Mother Nature itu adalah ibu alamiah. Ibu alamiah. Dia sama seperti ibu kandung kita, ya. Dia menyayangi kita, melindungi kita, mencukupi kita, dan menghukum kita kalau kita lalai atau nakal, ya. Iya, iya juga ya. Iya. Apa ukurannya nakal kepada alam? Manakala kita tidak memenuhi unsur harmoni dengan alam. Jadi kita boleh ngapain aja sama alam, tapi kita jangan melanggar harmoni. Karena kalau kita melanggar harmoni, itu kenakalan. Dan itu akan ada hukuman dari ibu kita. Dari alam. Melanggar harmoni. Iya. Seperti apa tuh Pak contohnya? Ya contohnya gini. Kita kan memang belajar dari sekolah, dari orang tua, dari lingkungan, kita belajar tentang bagaimana adaptasi dalam hidup. Ya. Adaptasi dalam hidup itu ada 3 hal yang paling penting. Satu adalah observasi, mengenali, mempelajari, memahami, memaklumi. Oke? Habis itu eksploitasi. Eksploitasi sementara orang menganggap sebagai memanfaatkan sebesar-besarnya. Sebetulnya eksploitasi adalah memanfaatkan dengan cara bekerja sama. Jadi apa yang kita ambil dari alam, kita harus kembalikan kepada alam. Itu kita bekerja sama dengan alam. Jangan menindas, jangan menguasai. Oke? Jangan hanya ambil. Nah, pendidikan dari kacamata saya ya, kalau pendidikan itu lebih banyak didorong orang untuk menjadi eksploitir. Apapun diajarkan untuk mendapatkan yang terbanyak, yang terkuat, termewah, gitu. Nah, eksploitasi memang mengajarkan begitu. Manfaatkan seluas-luasnya, itu eksploitasi. Manfaatkan seluas-luasnya sumber daya, terutama sumber daya alam. Ya, oke, itu eksploitasi. Yang namanya harmoni itu adalah poin ketiga dari adaptasi. Yang ini yang jarang, yaitu konservasi. Jadi konservasi itu mengembalikan, memberi kembali. Jadi bukan kayak kasih ibu tak harap kembali, tapi kalau kasih alam itu berharap kembali. Iya. Kalau kasih ibu tak harap kembali. Nah, kalau alam itu mengharap kembali.
Termasuk misalnya kalau kita tebang pohon ya replant, kalau kita gali tanah perbaiki dan sebagainya. Kalau kita ambil air kembalikan dan sebagainya. Kalau alam itu berharap kembali, apa boleh buat, memang begitu hukumnya. Iya ya. Nah, iya jarang banget tuh di Indonesia pemahaman ini. Iya, ya itu kan filosofinya. Kita bawa ke sekolah, kita mengajarkan anak-anak untuk aware sama ibunya, untuk aware sama ibu alamiahnya, Mother Nature. Salah satu adalah yang jadi perhatian sementara Tuglo Hijaukan Depok itu adalah masalah klimatologi, kondisi iklim. Ini gak main-main nih, tahun 2015 di Perancis sudah disepakati oleh pemimpin dunia bahwa kita harus menjaga peningkatan suhu udara di bumi, di dunia, jangan lebih dari 1,5 derajat. Oke? Kelebihannya. Nah, peningkatannya. Kenaikannya. Ayo semua harus berupaya gitu. Lalu yang kalau lebih dari itu kondisi ekstrim bisa terjadi, ya. Cuaca kacau, ya, panas, terik, Panasnya lalu panas badai, banget. terus kalau udah begitu semua rusak deh, kehidupan rusak, ya, tumbuh binatang banyak yang musnah, nah hilang, terus tumbuh-tumbuhan juga banyak yang hilang, panen kacau, kehidupan kacau, itu semua biaya tinggi. Jadi apa yang kemarin kita dapatkan cukup menjadi tidak cukup lagi karena adanya bencana iklim itu. Nah, di Indonesia gimana? Nah, Indonesia ini kalau dari berita yang saya baca itu udah 1,6 derajat tahun ini. Jadi udah lewat nih, Indonesia udah lewat. Oh, udah lewat batasnya. Udah lewat. Depok udah lewat. Menyedihkan. Nah, yang jadi masalah juga kalau menurut saya, kalau ada kalimat kondisi dunia, itu banyak yang tidak mengerti dunia itu di mana. Oh, ya ini nih dunia nih. Iya. Ini dunia. Nggak jauh. Iya. Ya, Ini dunia kita. Iya dunia Iya, semua orang. iya. Karena udara yang di sini itu dinikmati oleh orang Jakarta, oleh segala macam. Jadi sama. Anginnya. Jadi dunia itu adalah tempat kita berdiri saat ini. Itulah dunia. Jadi kalau ada kengerian yang meliputi dunia, kengerian itu melekat sama kita. Salah satunya adalah iklim. Nah, Tuglo Hijaukan Depok itu adalah bagian dari program Tunas Global membangun pribadi cerdas, mandiri dan peduli. Nah, di dalam membangun kepedulian inilah kita salah satunya selain kepedulian sosial juga ada kepedulian terhadap lingkungan alam semesta. Menanam pohon. Oke? Nanam pohon bisa membantu menurunkan atau paling tidak mengurangi percepatan pertumbuhan, kelipatan, kenaikan suhu udara yang berbahaya itu. Gitu kira-kira. Menarik banget jadinya ya. Itulah paling tidak awalnya itu berarti kita harus membiasakan mengenal ibu alam kita. Ibu siapa alamiah, sih iya. Ya kan ibu alamiah kita, mengenal kandung. dan membiasakan pendengaran kita untuk istilah-istilah seperti itu ya. Nah, tapi ini cukup menarik juga. Saya sih jujur baru fokusnya itu yang dari tahun kemarin tuh. Iya. Untuk bentuknya, Iya. bentuk realnya, bentuk konkretnya. Iya. Ya, dimana pas di Gemdas yang 2023 lalu, ya kan, ada yang apa sih seperti penjualan barang-barang bekas gitu. Itu gimana Pak? Terus bisa? Ya, jadi begini. Jadi sederhananya Tuglo Hijaukan Depok itu adalah ajakan untuk semua orang, ya, untuk menaruh perhatian lebih, untuk lebih menyayangi ibu kita, alam ini, ya. Sehingga bisa sehat kembali, bisa kuat melindungi kita, bisa terus memberi kita dan ya pada akhirnya kita akan lebih nyaman hidup di alam ini. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya adalah kita belajar hidup hemat. Ya, pertama hemat itu mengurangi energi. Kalau baju dibuat dengan energi, listrik juga ada energi, bepergian ada energi. Semua yang bersifatnya konsumtif itu membutuhkan energi. Satu-satunya antara cara yang
kita perlu lakukan adalah pola hidup berhemat. Oke. Beli barang yang awet. Jangan beli barang yang, mohon maaf, abal-abal ya. Baru dipakai seminggu dia itu menggunakan Rusak. effort, menggunakan uang, rusak, beli lagi. Mending mahal dikit tapi bisa awet setahun 2 tahun. Di Prancis ya, di Prancis tempat cucu saya tinggal itu sudah mulai populer tukang jahit untuk reparasi baju. Oh, Udah kayak kita nih. Vermak. Permak ya. apa ya, baju-baju lawas yang agak rusak itu boleh diperbaiki dan pakai lagi. Jangan main buang. Itu Iya. sudah mulai kembali ke situ. Ya, Sebenarnya nggak cuma baju loh ya. Iya, nggak cuma Tas, baju. sepatu. Iya, kan? betul. Mereka thrifting ya. Sok, saya udah bosen nih, kalau mau pakai aja. Lagi ya. Oh, saya juga boleh ganti ini, yang ini silakan aja pakai. Itu baik sekali untuk pola hidup berhemat. Yang selanjutnya adalah kelola konsumsi, terutama nanti dampaknya kelola kepada sampah. Jadi ada 5R itu ya, reduce, reuse, recycle, apalagi ya, replace, ganti ya. Lalu yang paling penting adalah ini, replant, tanam kembali. Replant itu kalau kita bicara alam. Bicara Harus pohon, bicara pohon, replant. Jadi replant adalah bagian atau tujuan daripada hijaukan Depok juga. Kita akan melakukan penanaman pohon di sekitar Depok, di mana semua sumber pembiayaannya melibatkan unsur Sivitas Tunas Global terutamanya. Karena di sini kita sebetulnya dari Tunas Global untuk Depok. Bukan persembahan untuk kota. Untuk kota, untuk lingkungan, awareness kita. Nah, kita akan melibatkan anak-anak, orang tua ya, guru-guru, lalu mungkin rekanan kita yang biasa bekerja sama seperti perusahaan-perusahaan industri makanan, perbankan dan sebagainya untuk membantu membiayai ini. Jadi makanya kita sering mengadakan fundraising, mengumpulkan dana. Dan alhamdulillah fundraising itu kita sudah lakukan 2 kali nih. Udah 2 kali ya. Tahun lalu itu hasilnya sekitar 22 juta dari penjualan barang bekas. Itu luar biasa sekali. Laris manis ya. Lumayan keuntungannya. Itu yang bantu, yang giat, yang bantu itu orang tua siswa semua. Orang tua siswa. Pakaiannya dari siapa saja. Yang menikmati warga sekitar sekolah. Bayangkan baju-baju masih bagus-bagus dijualin cuma 10.000, 5.000. Wah, happy deh, everybody happy. Itu aja bisa keluar kumpul uang segitu banyak. Dan itu pun menariknya ya. Saya ada dengar ya. Yang acara ini kan dinamakan barbecue ya, Pak ya? Barbecue. Iya kan? Dinamakan barbecue. Nah, yang kelola kan orang tua tuh ya. Iya. Nah, kalau kata teman-teman saya yang orang tua murid, wah Miss, waktu kita sortir pun tuh sebenarnya udah banyak yang sold out di waktu sortir itu. Iya. Wah. Karena donaturnya itu juga nggak main-main, bukan barang-barang udah rusak, barang-barang bagus semua yang diberikan. Memang kalau dipikir-pikir di lemari kita itu paling enggak adalah 10% barang yang sebetulnya kalau mau jujur kita udah nggak pakai. Udah disimpan juga, sayang dilihat-lihat tapi dipakai juga enggak. Baju jarang dipakai, tahu-tahu udah kekecilan, terus ngapain juga di lemari ya kan? Betul. Nah, ada nggak sih Pak kemungkinan kita akan membuat ini kembali, barbecue ini? Ada. Barbecue itu apa ya Pak kepanjangannya ya? Barbecue itu barang bekas berkualitas. Barang bekas berkualitas. Nah, tapi itu di lingkungan kita sendiri. Ada mainan yang udah bosen bisa digunakan. Ada buku, nggak selalu pakaian gitu. Nggak selalu pakaian ya. Ada elektronik. Ada yang bawa sepeda. Sepedanya udah nggak dipakai, nih sok lah. Kalau laku ambil aja buat sekolah. Nah itu gitu. Saya pikir itu juga proses pembersihan rumah juga ya dari barang nggak jelas. Iya. Sesuatu yang udah nggak kita pakai, buat apa kita simpan gitu kan? Iya betul. Oke. Ya itu sangat lumayan banget sih ya dari barbecue ini. Iya, lebih dari lumayan. Rencana tahun depan itu rencananya nih ya Pak ya. Dari hasil ini kan penjualan
Tuglo mau menjadi bagian dari Kota Depok yang akan menghijaukan Kota Depok. Oke, ya. Ya kan? Ya. Dan rencananya misalnya akan melakukan penanaman pohon kah Iya. gitu kan, atau membuat suatu area di mana Penataan asik taman, lah gitu. penataan taman gitu. Kira-kira udah ada ancer-ancernya nggak Pak daerahnya itu? Ya ada. Apakah di pusat kota atau kita akan ke pinggiran Kota Depok? Ada beberapa pilihan, tapi yang kita taksir ini terus terang nih ya, terus terang kita buka aja. Itu lapangan di lampu merah Margonda dengan Juanda. Lapangan lampu merah Margonda dan Juanda. Nah, Iya, itu tahu? kan ya panas banget sih ya Pak ya. Bukan panas. Di situ Gersang, itu adalah terus ada jalur titiknya. pipa gas. Jalur Iya pipa sih. gas. Ya, Heeh. oke. Saya nggak tahu bagaimana mulainya. Ini atensi aja, awareness aja. Yang saya perhatikan di situ ada ditanam pohon-pohon mahoni. Oke. Untuk diketahui nih semua bahwa di jalur pipa gas itu tidak ada boleh ditanam pohon besar. Iya, karena berbahaya untuk Akarnya bisa mengangkat pipa. Jadi ini bukan nakut-nakuti. Saya sudah mengajukan ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota bilang katanya itu bukan lahan kami, punya PGN. Kita jadi approach PGN. Mudah-mudahan nih ada penonton yang bisa bantu mudah-mudahan nih. ada nih yang urusannya masalahnya di situ pohon ya yang di jalur pipa gas itu. Jadi Iya. kan mungkin sekarang tidak berdampak, tapi berapa tahun ke depan Iya. ya itu baru terasa efeknya. Baru gitu. terasa. Mungkin Jadi ada yang bisa bantu nih untuk ke Iya, PGN kita bikin taman yang leci, yang imut, yang ada air mancur segala macam, tapi jangan ada pohon besar di daerah pipa gas. Ya, itu menghijaukan dan menata. Lalu di jalur-jalur lain juga kita udah ada target lah ya. Nanti mungkin kita harus bicarakan itu dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok ya, Badan Lingkungan Iya, Hidup Kota dinas Depok. Dinas ya. Kota Kita minta Lingkungan Hidup. beliau mereka semua membantu kita memberikan saran untuk tempat dan lokasi. Nanti Iya. kita yang mempersiapkan semua agar bisa segera dilaksanakan. Iya, bantu diwujudkan ya mana yang area masuk jalur hijau. Iya. Mana yang kita tidak bisa, itu kan kita juga perlu memilih tempat yang betul, sesuai betul, gitu ya. Betul. Jadi wilayah yang sudah tidak akan terkena bongkar-bongkar lagi gitu. Iya. Karena kalau kita tanam terus 5, 6, 7, 10 tahun lagi ditebang kan sayang juga. Mesti lihat dari tata kota yang udah ada tuh arahnya nanti 5-10 tahun ke depan tuh mana yang akan menjadi jalur hijau. Iya. Sekarang kan sudah mulai perkembangan, ada perubahan-perubahan yang terjadi nih sekarang. Betul. Gitu. Ya. Wah, ini sangat menarik sekali dan semoga sih ya nanti di antara yang menonton ini ada yang bisa membantu kami, berarti kan berhubungan dengan ATR BPN ya Pak ya. Iya. Terus juga untuk Tuglo Hijaukan Depok pasti akan bekerja sama dengan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup juga. Betul. Ya kan, berarti juga siapa tahu ada yang mau kasih bibit tanamannya, modelnya, betul. atau bantu desainnya atau bagaimana gitu. Betul. Karena bagaimanapun juga gerakan yang terkuat itu adalah gerakan yang gotong royong. Betul. Jadi tidak dilakukan oleh Tunas Global sendiri atau kelompok-kelompok kecil, tapi lebih meluas, lebih baik. Jadi dalam kesempatan ini siapa yang satu semangat dengan kita, mangga nih hubungi Miss Weda nih, kita bersinergi dan berkolaborasi dengan Tunas Global untuk hijaukan Kota Depok. Iya, betul. Gitu. Oke, terima kasih banget nih untuk insight-nya Pak. Jadi lumayan. Yang sebelumnya hanya tahu Ibu Pertiwi, berarti berhubungan dengan tanah air saja. Sekarang sudah lebih bertambah lagi memiliki Ibu Alam, Mother Nature. Oke. Pak Epi, ada kalimat penutup yang akan disampaikan? Ya, saya pikir ini minimal Tuglo Hijaukan Depok adalah niat atau semangat untuk membangun kepedulian. Karena kepedulian apapun adalah modal kita untuk bergerak maju. Hanya mereka yang peduli yang bisa bergerak maju ke depan terus untuk hidup lebih baik bagi Kota Depok. Ya, saya rasa itu. Terima kasih.
hanya yang peduli, yang pasti bergerak tanpa disuruh, tanpa dikasih aba-aba. Sampai jumpa. Dah.